Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara semua jemaat Tuhan yang ada di rumah di mana saja kita mau beribadah bersama pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada pengumuman untuk perjamuan kudus akan diadakan setelah kita bisa ibadah tatap muka. Untuk pengumuman yang lebih lanjut kita akan mendengar di warta jemaat. Itu saja, mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, ajaib dan perkasa. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Kami mengungkapkan syukur kami saat ini beribadah bersama, beronline bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Di mana-manapun yang kami berada Tuhan, benar-benar kami menyediakan waktu untuk beribadah raya pada pagi hari ini. Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Benar-benar Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, kami ada satu bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus menyatukan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, baik kami yang melayani maupun setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya tak berubah. Ajaib Tuhan, Kau sungguh heran. Biar yang bernafas meninggikan, memuliakan namamu. Biar nama segalamu, nama Yesus, Yesus, Yesus. Biar nama segalamu, ku sembah Kau selamanya. Yesus Tuhan, anak domba Allah, hanya Engkau. Yesus Tuhan selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Yesusku, selamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya ku sembah Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus, Yesus, hanya Yesus, Yesus Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Biar semua yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan, Allah yang membesar, yang hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada saat ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Hanya Yesus, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Hanya Yesus layak kita puji tinggikan, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Dan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Yesus nama segala nama. Kita berjalan bersama Tuhan kita yang ajaib dan maha besar. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, katakan bersama, tak akan ku gentar. Sebab apa? Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Suka Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Ya, jaminan hidup kita. Kita mau berjalan terus bersama Yesus. Katakan bersama, berjalan bersamamu. Dengan mantap katakan, tak akan ku gentar.
hanya Yesus saja. Beri Dia jaminan hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Dialah yang kita andalkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Dedi yang telah mengandalkan Tuhan dari segalanya. Ya, Salam Bapak Ibu, saudara-saudari semua di dalam Kristus. Beberapa waktu lalu kami sekeluarga 3 orang terpapar corona, dan itu sangat membuat kami ketakutan sekeluarga. Itu membuat kami ketakutan, benar-benar ketakutan. Kalang kabut sepertinya begitu mendengar dan ada tes dari dokter tersebut, kami langsung sepertinya sudah habis kehidupan ini, habis dah. Pokoknya kami begitu sedih dan kami langsung ambil tindakan. Istri saya langsung memisahkan diri kos di mana dia untuk mengamankan diri dari terpaparnya ini, tertularnya penyakit ini. Namun papa dengan alasan usia tua, takut tidak bisa tidur dan lain-lain, dia tetap tinggal di satu rumah satu atap dengan kami. Jadi kami berempat di situ, Kristi, saya, mama mertua dan papa mertua. Papa mertua memang sudah agak tua, jadi kalau pisah dari rumah beliau memang kesulitan dan juga jelas nggak mau pisah dari kami. Kemudian kami mengeluarkan tempat tidur yang ada supaya jauh dari kami. Namun hari-harinya tetap kita berdekatan. Puji Tuhan, sampai sekarang kami bersyukur, benar-benar bersyukur. Papa sampai sekarang tidak terpapar sedikit pun. Itulah keajaiban Tuhan dan sungguh itu kedahsyatan. Dan di sini saya juga mau menceritakan kesaksian ini bukan dahsyatnya corona, tapi kedahsyatan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Saya jadi teringat di mana saya dikuatkan di firman Tuhan di Amsal pasal 3 ayat 7b, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kemudian yang ayat 8 dikatakan juga, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itulah saya begitu pegang janji Tuhan, begitu saya pegang erat janji itu di Amsal tersebut. Dan saya juga benar, saya saat dalam kesesakan ini kami bertiga terus memanjatkan doa, bersyukur dan juga
berharap akan kesembuhan Tuhan. Di situ juga kami bersyukur atas dari beberapa anak-anak Tuhan, semua dari GPI AKP ini terus mensupport kami, terutama di Desmo juga. Terus setelah kami terpapar itu beberapa hari, ada kabar baik dari kami, dari Desmo, Dewasa Muda, yang mengadakan dapur umum, di mana di situ menyediakan dan cuma-cuma kami terima, itu pun beberapa paket dan beberapa jam makan siangnya, juga makan malam. Sungguh penyertaan luar biasa melalui anak-anak Tuhan di Desmo, juga jemaat-jemaat yang lain berupa materi maupun non materi. Itu sangat berarti bagi kami. Terlebih lagi doa-doa Bapak Ibu semua, seruan doa Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua, itu sangat menguatkan kami dan didengar oleh Tuhan Yesus, di mana saya diselamatkan, disembuhkan. Kami juga bersyukur atas apa yang ada saat ini. Puji Tuhan, saat ini kami sudah disembuhkan dan dipulihkan seperti sedia kala. Dan nama Kristus sungguh mulia, sungguh penuh ajaib dan kuasa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ajaib Tuhan, luar biasa, sungguh heran. Apapun yang terjadi, meski musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan kekal selamanya, tetap abadi. Siapkan hati kita untuk dipenduk firman-Nya, kata demi kata, resapi dan alami sendiri penyertaannya yang ajaib dalam hidupmu saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu serahkan pada hamba-Nya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. oh ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Amin. seumur hidupku. Engkaulah Allah gembala kami yang baik, yang memelihara kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami di dalam kesesakan, Engkaulah sumber kekuatan. Ketika kami tidak punya pengharapan, Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kalau sekali lagi kami boleh datang menghadap Engkau, boleh memuji, meninggikan nama-Mu, dikuatkan oleh kesaksian dari saudara kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dan nyatakan isi hati-Mu, dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh dikuatkan, ditegur, dibentuk oleh firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar firman dari satu kisah yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini satu pengalaman orang-orang yang gagal menerima janji Tuhan ya saudara. Dan kita akan belajar dari pengalaman mereka supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah jangan sampai tidak menerima janji Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting ya saudara. Saya percaya kita semua ingin menerima janji Tuhan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak mau menerima janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu luar biasa. Janji-janji Tuhan itu indah dan menguatkan kita. Tapi ada peristiwa di mana orang-orang tertentu ini gagal menerima janji Tuhan. Dan ini merupakan pengalaman dari umat pilihan Tuhan sendiri, yaitu bangsa Israel ya saudara. Kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan bagi umatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, firman Tuhan, aku telah turun untuk melepaskan mereka, yaitu Israel, dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas.
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berkata bahwa Dia akan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, tanah perbudakan, saudara. Di mana mereka menjadi budak selama 430 tahun lamanya, dan membawa mereka ke sebuah tempat yang akan menjadi milik mereka sendiri, yang akan menjadi tanah warisan mereka, yaitu suatu negeri, bukan negeri yang gersang, negeri yang susah ditanami, bukan. Tapi satu tempat yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau saudara lihat di Timur Tengah ya saudara, di TV atau mungkin saudara lihat di YouTube, Timur Tengah itu bukan daerah yang subur berlimpah-limpah susu dan madu. Di sana banyak gurun, di sana banyak tanah yang gersang yang tidak bisa ditanami. Dan karena itu janji Tuhan ini begitu indah. Kita enggak akan lagi jadi budak, tapi kita akan punya tempat sendiri, tempat yang sangat subur, makmur. Kita akan diberkati Tuhan di sana. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka memulai perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan itu, yaitu tanah Kanaan. Setelah mereka melewati padang gurun Sinai, kemudian padang gurun Paran, nah disitulah saudaraku, dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1-3, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Perhatikan baik-baik bahwa ini bukan anak-anak muda yang dikirim ya. Bukan remaja-remaja atau dewasa muda gitu ya saudara. Tapi merupakan pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dianggap bijaksana. Mereka dikirim untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Ya saudara, mereka disuruh melihat seperti apa tanahnya, keadaannya bagaimana, siapa orang-orang yang tinggal di sana, bawa sedikit hasil dari sana untuk ditunjukkan kepada kami yang menunggu di sini. Dan setelah 40 hari, 12 orang pengintai, satu orang dari setiap suku, saudara, mereka kembali. Dan ini yang terjadi. Dalam Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Nah saudaraku, ini rute yang ditempuh oleh para pengintai, 12 pengintai di tanah Kanaan. Mereka mulai dari selatan sampai ke utara sekali ya saudara. Kemudian kembali lagi, mereka melihat seperti apa tanahnya di seberang sungai Yordan itu. Dan ketika mereka sampai di wilayah selatan Kanaan, satu tempat yang namanya Lembah Eskol, mereka memotong satu tandan anggur. Begitu besar, begitu lebat sampai harus digotong 2 orang saudara, dipikul oleh 2 orang. Nah ini gambar yang di sini adalah gambar anggur yang tercatat dalam rekor dunia sebagai tandan anggur terbesar, terberat di dunia. Ini beratnya 6,7 kilo, tapi satu orang dewasa pria bisa mengangkat dengan satu tangan ya saudara ya. Rekor ini dipegang oleh orang Ukraina. Kalau saudara lihat gambar yang di bawah yang kecil itu perbandingannya, satu buah anggur itu bisa sebesar telur ayam kecil. Jadi besar sekali saudara. Ini yang rekor dunia, tapi satu orang saja bisa bawa. Nah yang waktu itu dibawa oleh orang Israel, 12 pengintai, itu harus digotong 2 orang. Karena begitu beratnya dan begitu besarnya. Jadi saudara bisa kira-kira ya, kalau harus 2 orang yang gotong seberat apa. Sampai hari ini saudara, Israel tepatnya sekarang di daerah Gaza yang termasuk wilayah Palestina itu masih merupakan penghasil anggur yang terkenal di dunia. Nah ini saudara, wah hasilnya luar biasa. Waduh subur sekali. Wah tanahnya berlimpah susu dan madu. Mana ada tanaman anggur buahnya hasilnya seperti ini. Tapi ternyata beritanya tidak berhenti sampai di situ. Janji Tuhan benar, tempat itu berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya, nah di ayat berikutnya, saudara kalau cerita sesuatu ya, misalnya oh dia pinter sih,
tapinya itu pasti nggak enak ya saudara. Mereka juga berkata demikian. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini adalah satu ras orang yang raksasa. Bangsa Enak atau Anak atau dalam bahasa Ibraninya Anakim ya. Lalu bukan hanya bangsa Enak itu, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan yang dimaksud ini orang Filistin diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, apa yang mereka katakan? Memang sih tanahnya baik, janji Tuhan memang luar biasa. Tapi janji itu tidak mungkin digenapi. Kenapa? Karena sulit. Mana mungkin kita melawan raksasa? Mana mungkin kita melawan bangsa Kanaan yang punya senjata perang kereta-kereta besi. Kalau zaman sekarang itu tank saudara. Saudara bayangkan orang Israel keluar dari Mesir gak bawa apa-apa, gak punya persenjataan yang lengkap ya. Misalnya cuma punya pedang, tombak, perisai. Melawan kereta-kereta besi orang Kanaan, melawan raksasa-raksasa. Bagaimana caranya? Kita tidak mungkin masuk ke sana. Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya. Tapi bukan hanya itu yang dikatakan oleh para pengintai ini saudara. 10 dari 12 orang pengintai ini menyebarkan berita yang membuat orang Israel ketakutan. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Efraim yang menguatkan orang Israel. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi 10 yang lain saudara menakut-nakuti orang Israel. Bahkan selanjutnya dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, kanibal, orang-orangnya makan orang. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Setinggi apa? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ini dikatakan tadi mereka menyampaikan kabar busuk. Kalau zaman sekarang ini ya terkenal dengan istilah hoax ya saudara. Hoax artinya kabar bohong. Nah yang dikatakan oleh 10 pengintai ini betul bahwa memang ada raksasa di Kanaan. Tapi mereka menceritakan dengan begitu menakutkan, mereka bilang wah kita seperti belalang. Saudaraku di zaman dulu, zamannya Israel waktu itu memang ada raksasa. Kalau saudara lihat gambar ini ya, ini ada seorang yang memegang singa saudara. Tapi singanya kecil sekali jadi seperti kucing. Karena orangnya yang pegang besar sekali ya. Ini di Mesopotamia, di sini juga seorang pemenang, seorang yang gagah perkasa ya saudara, menaklukkan musuh-musuhnya. Dia jauh lebih tinggi daripada orang-orang lain, tapi enggak seperti belalang saudara. Enggak seperti itu, ceritanya dilebih-lebihkan oleh 10 pengintai. Dan bagaimana reaksi orang Israel ketika mereka mendengar berita yang menakutkan itu. Bilangan pasal 13, ayat-ayat selanjutnya, ayat 28, dikatakan oleh firman Tuhan, lalu segenap umat itu mengeluarkan, ini bilangan 14 ayat 1-4. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu setelah mendengar kabar yang menakutkan dari 10 pengintai. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pulang ke Mesir. Yang dulu minta dikeluarkan dari Mesir siapa? Mereka sendiri. Terus sekarang mereka bilang lebih baik kita pulang ke Mesir, di mana kita jadi budak 400 tahun
hidup kita pahit di sana, tapi lebih baik kita pulang ke Mesir. Baru sebentar sudah lupa. Saudara mungkin pernah lihat tulisan di truk ya saudara, piye kabare, enak zamanku toh. Ya, tapi orang yang pernah mengalami zamannya beliau itu, mungkin akan ngomong gak enak juga zaman itu. Zaman sekarang orang mengkritik pemerintah semaunya sendiri ya saudara. Lalu kalau pemerintahnya memproses hukum, wah baper pemerintah. Kalau zaman dulu nggak ada proses hukum, hilang orangnya ya. Nah ini saudara, tapi ngomongnya enak zaman dulu. Dan yang ngomong itu orang yang lahir tahun 2000 ke atas gitu ya, nggak mengalami zaman itu mungkin. Nah ini saudara, seperti orang Israel. Lebih baik kembali aja ke Mesir. Ngapain Tuhan bawa kita keluar? Tuhan mau membunuh kita di padang gurun ini. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, mengeluh. Wah susah kalau kayak gini, aduh Tuhan gimana sih? Ya saudara, mereka berkata lebih baik di Mesir, lebih baik zaman dulu. Di Mesir ada daging, di Mesir enak, ada roti dan seterusnya. Dan kemudian mereka berkata apa? Mereka menuduh Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir supaya mati di gurun. Tuhan punya rencana jahat kan terhadap kita. Kita dikeluarkan dari Mesir supaya kita mati di gurun ini. Saudara, perkataan ini adalah fitnah yang kejam terhadap Tuhan. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan mereka. Tuhan yang mengasihi mereka. Memilih mereka dari semua kaum di antara muka bumi. Dan mengikat perjanjian dari mereka. Tuhan yang begitu baik kepada mereka difitnah. Dan mereka bilang Tuhan jahat. Tuhan punya niat jahat terhadap kami. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, Tuhan kita panjang sabar, penuh belas kasihan. Dia mengampuni kesalahan kita. Tapi saudaraku, peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang menyimpulkan banyak kejadian-kejadian lain di mana orang Israel mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ngomel tentang situasi mereka di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengambil keputusan. Firman Tuhan katakan dalam Bilangan pasal yang ke-14, demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Dan kemudian di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Kamu akan mati di padang gurun seperti itu. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara bisa bayangkan, Israel keluar dari tanah Mesir, 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, belum istrinya, belum anaknya, belum ternaknya. 600.000 orang laki-laki dewasa yang masuk ke tanah Kanaan 2. Sisanya 599.998 itu ya saudara, semuanya akan mati di padang gurun. 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan menerima apa yang aku janjikan itu. Dan Tuhan bilang, sesuai perkataanmu, kamu akan mati di gurun. Dan tidak akan melihat tanah yang aku janjikan. Saudaraku, akhirnya Tuhan mengambil keputusan yang keras seperti ini. Dia berkata demikian bahwa orang Israel ini sudah melihat kemuliaan Tuhan. Tapi mereka mencobai Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan dan mereka menista Tuhan, saudara. Kita lihat orang-orang yang spesial ini ya saudara. Mereka ini orang-orang yang telah melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat 10 tulah terjadi di Mesir. Tanpa raja Mesir atau dewa-dewanya bisa berbuat apapun untuk melawan Tuhan. Mereka kalah begitu, diam aja. Gak bisa apa-apa ketika Tuhan mendatangkan 10 tulah.
Mereka melihat laut dibelah di depan mata mereka. Mereka melihat air keluar dari batu. Mereka setiap hari memungut mana yang Tuhan datangkan dari langit, saudara, untuk makanan. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai. Ketika gunung itu terbakar dan di atasnya ada awan gelap. Petir menyambar-nyambar, api menyala. Musa naik ke sana untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka lihat itu semua. Dan ketika mereka berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Tapi kenapa respon mereka begitu negatif? Baru menyeberangi Laut Teberau, mereka langsung ngomel, gak ada air. Musa, kamu mau bunuh kita ya? Keluar dari Mesir gak ada air. Langsung perkataan yang jahat keluar dari mulut mereka. Di Masa, di Marah, di Meriba. Kemudian ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, orang Israel bilang, ih gak turun-turun, mati kali dia di sana. Kita bikin anak lembu emas sebagai dewa kita. Yang menyebabkan murka Tuhan yang luar biasa. Kemudian satu peristiwa di awal kitab Bilangan, saudara. Tabera, di satu tempat orang Israel bersungut-sungut dan Tuhan menyalakan api di perkemahan mereka. Kemudian mereka minta ampun Tuhan, ampun Tuhan, sehingga apinya mati. Makanya nama tempatnya Tabera yang artinya terbakar. Kemudian ribut minta makan daging, Tuhan berikan burung puyuh. Mengeluh lagi kepada Tuhan, ngomel bersungut-sungut, Tuhan datangkan ular beludak, ular gurun, memagut mereka. Kemudian pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa, saudara. Ini terjadi berkali-kali. Kenapa? Kalau kita pikir gak masuk akal. Mereka sudah melihat karya Tuhan yang ajaib begitu besar. Kenapa mereka responnya begitu negatif? Hanya satu hal, saudara, yang menyebabkan ini. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan itu sangat beracun. Dan kita harus hati-hati ya, saudara. Sudah lihat tetap gak percaya. Di dalam Injil orang-orang Israel juga sama. Sudah lihat mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Mereka bilang apa? Turunkan tanda dari langit. Tanda apa lagi kata Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa yang bukan Israel, mereka bilang, Tuhan saya gak minta rotinya, saya minta remah-remahnya saja cukup. Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu. Tuhan gak usah datang ke rumah saya, ngomong aja, nanti hambaku pasti sembuh. Iman seperti ini gak ada di Israel. Begitu kerasnya hati orang Israel, padahal mereka umat pilihan Allah. Saudara, Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang 10 dia berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau orang Israel bisa mengalami ini, kita juga bisa, saudara. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu pede, ternyata tidak menerima janji Tuhan. Jangan seperti Israel. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita menerima janji Tuhan? Dari 10 orang pengintai hanya ada 2 yang membawa berita baik. Mereka inilah yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Mereka adalah Kaleb dan Yosua. Apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua kepada bangsa Israel? Ini yang mereka lakukan, saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Kaleb dan Yosua, saudara. Hal yang pertama, sesuai dengan kata-kata yang mereka sampaikan, adalah tekun mengharapkan janji Allah. Saudara pasti pernah mengharap-harapkan sesuatu, misalnya bos bilang gaji mau naik, ditunggu-tunggu, kapan ya, sebentar lagi gajinya naik, aduh moga-moga bulan ini belum, mungkin bulan berikutnya nih, soalnya sebentar lagi. Kita menanti-nantikan, saudara. Ya, atau bantuan pemerintah mau turun, kapan ya gitu ya. Cek setiap hari, cek ATM gitu ya. Sudah belum ya gitu ya. Saya termasuk nih yang bisa menerima. Menanti-nantikan janji. Nah ini saudara, Kaleb dan Yosua berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang Tuhan janjikan pada kita itu ciamik luar biasa. Gak ada yang sebanding dengan itu. Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, saudara. Dengan kuasanya ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Beberapa waktu lalu ada yang kesaksian ketika komsel profesi ya saudara, komsel online. Mamahnya kena COVID dan kemudian kondisinya makin lemah gitu ya. Saturasi oksigen turun sampai di bawah 90. Wah, anaknya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Kemudian pada malam hari itu mamanya tuh mendapat mimpi saudara. Dan dia mimpi dibawa ke satu tempat yang sangat indah ya. Orang Kristen kalau mimpi dibawa ke tempat yang bagus yaitu surga biasanya. Dan di sana dia melihat satu rumah yang bagus tapi belum selesai. Lalu dia mendengar suara, rumahnya belum jadi. Nanti pulang dulu ya, ke dunia dulu, kembali ke dunia dulu. Saudara, kesaksian itu menguatkan saya karena saya berpikir begini. Kalaupun di dunia ini enggak sembuh, kita pulang ke tempat yang lebih baik. Ini janji Tuhan saudara, yang berharga dan sangat besar. Apapun yang kita bayangkan di dunia, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah ini yang Tuhan berikan bagi kita. Negeri itu besar, bagus, berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau saudara dengarkan lagu-lagu lama yang lama sekali ya saudara, tahun 1800-an gitu, lagu-lagu rohani. Itu selalu ada baitnya tuh sampai 6, 7 gitu ya. Dan bait terakhir selalu berbicara tentang surga. Kenapa? Karena itu yang kita nantikan, itu yang kita harap-harapkan, itu yang kita tunggu. Kita pegang janji itu. Karena kita percaya kepada Tuhan yang menjanjikannya. Ada satu kisah saudara yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang berpegang kepada janji dan orang yang menjanjikannya juga setia ya saudara. Seorang yang bernama Sir Ernest Shackleton. Ini seorang Inggris memimpin ekspedisi Transantartik tahun 1914 sampai 1917. Zaman dulu sekali, zaman Perang Dunia Pertama ya. Pada saat itu orang-orang berlomba-lomba untuk sampai ke benua Antartika, saudara, di selatan negara New Zealand, sebelah selatannya lagi. Dingin luar biasa dan tidak ada kehidupan. Nah, mereka berusaha untuk sampai ke sana. Sir Ernest Shackleton ini memimpin 2 kapal, yang satu namanya Endurance dan yang satu namanya Aurora. Lalu setelah 497 hari pelayaran, 1 tahun itu 365 hari. Jadi ini lebih dari 1 tahun di laut saudara, nggak turun ke darat. Jadi saudara bayangkan kalau pelaut zaman dulu seperti ini ya. 1 tahun terjebak es, kapalnya nggak bisa jalan. 1 tahun terjebak es.
Akhirnya kapal Endurance yang ditumpangi oleh Shackleton ini tenggelam dan seluruh kru terdampar di satu tempat, satu pulau yang namanya Elephant Island atau Pulau Gajah bahasa Indonesianya ya. Nah saudara, Pulau Gajah ini, Elephant Island, ada di kutub selatan, tidak ada penghuni, dinginnya luar biasa dan alamnya itu benar-benar nggak enak. Saya lihat foto-fotonya ketika mereka sudah kembali ya saudara ya. Itu aduh namanya muka itu sudah kebakar semua ya. Kemudian brewoknya karena di sana kan nggak mungkin cukuran setiap hari gitu ya saudara ya. Atau bersih-bersih badan. Oh di kutub selatan. Waduh kondisinya sangat-sangat sulit, terdampar. Ini adalah kru kapalnya. Dan sebelah kanan itu adalah kapal Endurance ketika dia mulai tenggelam. 1 tahun berusaha membebaskan kapal dari es gagal. Akhirnya kapalnya malah bocor dan mereka semua terdampar. Kemudian saudara, Shackleton berpikir karena dia pemimpin ekspedisinya, kalau kita diam di sini pasti mati semua. Enggak ada makanan. Ya, mereka cuma punya persediaan makanan yang mereka bawa dari Inggris. Akhirnya pada tanggal 24 April 1916, Shackleton membawa 5 orang bersama dia mengarungi samudra dengan kapal seperti itu saudara. Keluar ke samudra ya, jadi wah satu niat yang sangat berbahaya dan belum tentu mereka kembali dengan selamat. Mereka mau mencari bantuan dan ini yang harus diperhatikan. Shackleton berjanji kepada anak buahnya, saya pasti datang menjemput kalian. Saya pasti datang jemput kalian. Kapal kecil itu berlayar selama 1 bulan ya saudara. Kemudian mereka terdampar di satu teluk yang tidak ada penghuninya sehingga 3 orang dari 6 orang yang naik kapal kecil tadi jalan kaki melewati gunung 3 hari 36 jam nyari pelabuhan. Nah mereka berusaha, akhirnya mereka temukan lalu Shackleton langsung mengurus, saya harus jemput orang di Elephant Island. 3 kali misi penyelamatan gagal karena terhalang es. Susahnya minta ampun. Nah akhirnya saudara, Shackleton berhasil menjemput krunya di Elephant Island setelah mereka menunggu selama 4,5 bulan. Saudara kalau suruh nunggu diselamatkan 4,5 bulan, kuat enggak saudara? Atau putus asa udahlah mati aja. Ya, gimana ini enggak datang-datang? Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Dan ajaibnya saudara, semua kru selamat, tidak ada satupun yang meninggal. Padahal alamnya itu begitu keras dan Shackleton itu sudah kehilangan jari karena saking dinginnya saudara. Nah satu hal yang sangat penting, Shackleton memberi janji dan dia menepatinya. Tapi di sisi lain krunya saudara, setiap pagi di Elephant Island, Frank Wild, salah satu kru Shackleton yang ditugasi untuk memimpin kru yang menunggu pertolongan. Setiap pagi dia bangun, dia berseru kepada anak buahnya, kemasi barang-barang, siap-siap. Mungkin hari ini bos menjemput kita. Setiap hari anak buahnya cerita, kami udah putus asa. Tapi dia enggak putus asa, tiap hari dia suruh kita kemas-kemas. Nanti malam dibongkar lagi karena mau tidur. Kemudian besoknya kemas-kemas lagi selama 4 bulan lebih. Tanggal 30 Agustus 1916, seruan itu menjadi kenyataan karena pertolongan benar-benar datang. Nah di gambarnya ini ya saudara, ada fotografer yang mereka bawa untuk mengabadikan perjalanan mereka. Dan di situ wah orang-orangnya begitu senang ketika melihat ada kapal datang untuk menyelamatkan mereka. Saudaraku kalau manusia saja berjanji bisa ditepati, apalagi Tuhan. Mazmur pasal 12 firman Tuhan katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bukankah Tuhan itu lebih dari Ernest Shackleton? Bukankah Tuhan lebih dari kita saudara? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan berjanji pada kita dan dia akan menggenapinya. Karena itu kita terus mengharap-harapkan janji Allah. Seperti Yosua dan Kaleb, janji Tuhan top. Dan kita jangan
capek-capek untuk mengharapkannya. Hal yang kedua yang dikatakan Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel, jangan memberontak terhadap Allah. Dia bilang hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, pemberontakan itu terjadi dari perkataan, ngomel ya. Orang tua kalau nyuruh anaknya, beresin barang, terus anaknya, ya dia beresin, dia jalan, tapi sambil, mesti, ribet. Lagi main game, suruh berhenti, AFK wis aku kalah gitu ya, seperti itu ya saudara ya, biasa kan anak-anak remaja gitu, saya tahu dikit-dikit aja istilahnya. Wah gini, mama, orang tuanya seneng gak saudara? Walaupun dituruti perbuatannya, tapi mulutnya ya saudara ngomel. Itu pemberontakan saudara, satu bentuk pemberontakan. Pemberontakan juga terjadi dalam tindakan kita. Perbuatan kita yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, itu wujud pemberontakan kita. Nah, yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, jangan berontak terhadap Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada kita, Dia akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi jangan memberontak kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa 10 pengintai itu menakut-nakuti orang-orang Israel, bahkan menyebarkan kabar busuk di tengah-tengah mereka. Nah kita harus berhati-hati sama hal-hal seperti itu. Jauhi orang yang memberi pengaruh negatif. Pengaruh negatif di sini yang saya maksud adalah orang yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Orang yang membuat kita meragukan karya Tuhan, rencana Tuhan akan berhasil. Orang yang membuat iman kita menjadi lemah, saudara. Orang yang membuat kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Apa benar? Ya seperti itu ya kira-kira. Nah ini saudaraku, apa yang sering dilihat dan didengar oleh orang itu masuk ke dalam pikirannya. Dan apa yang ada di pikiran akan keluar lewat perkataan dan perbuatan kita. Saudara pasti punya kenalan orang yang suka marah-marah di status WhatsApp. Ya saudara ya, zaman sekarang. Baru ketahuan nih sifatnya yang seperti ini setelah zaman WA. Ngomel terus tiap hari. Ada aja orang yang bikin dia marah gitu ya. Nah itu berarti apa yang ada di pikirannya? Bukan hal yang positif. Saya pernah ngobrol dengan suami saya, wah ini saya salut sama orang ini saya bilang. Orang tertentu yang pelayanan bareng-bareng. Dia tuh gak pernah nyetatus yang aneh-aneh. Kalau statusnya firman gitu ya, kemudian yang lucu-lucu, kemudian motivasi. Sementara setelah itu orang berikutnya statusnya seperti gimana ya, mengalami ketidakadilan yang luar biasa, marah. Atau nanti biar Tuhan aja yang balas, seperti itu kira-kira ya saudara. Waduh hatinya isinya dendam, kemarahan, kepahitan. Jadi kita harus berhati-hati, filter apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Yang masuk ke pikiran masuknya lewat mana? Lewat telinga satu, dan lewat mata saudara. Jadi jangan berpikir saya orang dewasa, saya lihat ini, saya dengar ini enggak apa-apa, saya lihat, saya dengar terus-terusan enggak apa-apa, karena saya bisa filter. Saudara enggak bisa filter. Kalau saudara masukkan itu terus, itu yang akan tinggal di pikiranmu. Karena itu ada orang-orang yang rohani, karena yang masuk ke pikiran mereka adalah firman Tuhan. Nyanyi lagu yang dinyanyikan lagu rohani, baca firman setiap hari. Jadi yang masuk hal-hal yang rohani saudara, jadilah orang itu orang yang rohani. Tapi kalau yang masuk dari dunia, maka yang keluar juga pasti duniawi. Mari jaga saudara, jangan sampai kita terpengaruh oleh 10 pengintai yang mau memasukkan hal yang negatif sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Kalau gitu gantinya perkataan dan perbuatan yang buruk. Kalau tadi perkataannya orang Israel apa? Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka marah kepada Tuhan. Perbuatan mereka apa? Mereka berontak terhadap Tuhan, udah kita pilih pemimpin lain aja, kita kembali ke Mesir. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari perkataan dan perbuatan kita? Perkataan kita saudara, Ibrani 13 ayat yang 15, sebab itu marilah kita oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut, keluar dari jempol, meluap dari hati. Mari kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian Mazmur pasal 32, Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mau mendidik kita. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan bilang, jangan bandel sampai harus diajar sama Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengajar kita? Dengan banyak cara. Ada yang dihajar dengan sakit penyakit, ada yang dihajar dengan kekurangan, ada yang dihajar dengan kayaknya dapat uang banyak tapi bocor terus ya saudara. Ada yang diajar dengan cara seperti itu. Tuhan bilang, nurutlah, taati, jangan memberontak kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga saudara, yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mereka berkata kepada orang Israel, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Oh, yang menyertai mereka itu bukan apa-apa, sudah meninggalkan mereka. Sementara Tuhan menyertai kita. Daud berkata saudara kepada Goliat raksasa ya saudara, ini salah satu raksasa. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Kalau Tuhan menyertai aku, raksasa berapapun banyaknya tidak akan bisa menghadapi aku. Dan Daud mengalahkan Goliat dengan batu kali saudara yang dipelintang gitu ya. Dia bahkan gak pegang pedang, kemenangan yang dari Tuhan. Kaleb dan Yosua berkata, jangan takut sama raksasa-raksasa itu. Saudara, kenapa iman mereka bisa begitu kuat? Karena mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Mereka mengingat bagaimana Musa membelah laut oleh kuasa Tuhan. Mereka mengingat bagaimana mereka lihat bukit batu terbelah dan air keluar dari situ. Tuhan bisa memberi minum dari batu, saudara. Mereka melihat ketika mereka berperang menghadapi orang Amalek dengan Yosua sebagai panglimanya. Kemenangan terjadi bukan karena Israel hebat, tapi karena Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sampai tangannya ditahan oleh Harun dan Hur. Jangan sampai turun, jangan capek tangannya. Dan orang perang itu bisa setengah hari ya saudara. Selama tangan Musa di atas, Israel menang. Kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Melawan bangsa Amalek yang lebih kuat dari Israel. Kemudian mereka setiap hari makan mana? Roti yang diberikan oleh Tuhan dari langit. Yosua dan Kaleb mengerti Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang luar biasa itu. Dan karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudaraku, kalau kita merasa lemah, kita merasa kecil, kita harus ingat ya saudara, apa yang Allah kerjakan di dalam firman-Nya. Ini membangkitkan iman kita saudara. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Orang datang kepada Dia, anak Daud, sembuhkan aku, tolonglah aku. Yesus tanya, kamu mau minta apa? Saya pengen bisa melihat. Lalu Yesus bilang, ya udah melihat. Waduh, dia langsung buka mata melihat. Saudara bisa lihat di perjanjian lama, saudara bisa cari. Tidak ada nabi mencelikkan orang buta. Hanya Yesus yang melakukan hal itu. Wah, Tuhan Yesus hebat. Kemudian orang kerasukan setan, Yesus bilang, keluar, keluar saudara. Orangnya ini sudah dirantai karena dia begitu ganas dan gak ada yang bisa menahan. Yesus bilang ke setannya, keluar, keluarlah setan yang ribuan jumlahnya itu. Lari ke babi ya saudara. Yesus membebaskan orang itu dengan satu kata. Apalagi, aduh Tuhan bisa nyembuhin orang, tapi ini orangnya sudah mati bagaimana? Yesus berkata, Lazarus keluar dari kuburanmu. Dan Lazarus keluar saudara dalam keadaan masih di kafan. Kata-kata Tuhan berkuasa membangkitkan. Kalau kita ingat karya-karya Tuhan yang begitu hebat, iman kita terbangun. Dan kita melihat, wah Tuhan yang aku sembah luar biasa. Gak ada makanan.
ribuan orang Tuhan bisa beri makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan lalu kita lihat kondisi kita. Kita ingat pengalaman kita bersama Tuhan. Oh, selama ini ya saya pikir saya hidup susah, tapi cukup terus. Tuhan selalu mencukupkan. Ketika saya susah, Tuhan kirim orang-orang untuk menolong. Ketika saya sakit, saya baru dengar kesaksian-kesaksian ya saudara. Karena sekarang zaman COVID jadi banyak kesaksian kesembuhan, kesaksian pertolongan Tuhan. Sakit gak bisa minta tolong kepada siapapun, Tuhan menolong. Kita mengingat firman Tuhan dan kita mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka iman kita bangkit. Aku punya Tuhan yang besar, yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ini yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Saudaraku, tadi orang-orang Israel ketakutan karena mereka berpikir mereka akan masuk ke satu tanah yang dikuasai oleh raksasa. Goliat ini salah satu sisa dari raksasa-raksasa di sana ya. Orang Anakim atau orang Enak. Kemudian ada lagi orang-orang lain, orang Kanaan, orang Filistin dan seterusnya saudara. Orang Amori, orang Amalek disebutkan tadi banyak bangsa ya. Tapi saudara begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, setelah Musa mati, Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Semua kota-kota Kanaan pintunya ditutup dipalang karena takut dengan orang Israel. Kemudian apa yang terjadi? Dimulailah pertempuran dan inilah hasilnya saudara. Yosua pasal ke-11 firman Tuhan katakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan. Dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir di selatan. Sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon di kaki gunung Hermon. Ini wilayah paling utara. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Tidak ada lagi orang Enak yaitu raksasa ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod yaitu daerah orang Filistin masih ada yang tertinggal. Semua dibunuhnya. Kalau saudara bisa lihat dalam Yosua pasal 11 di akhirnya dikatakan 31 raja Kanaan. Semua dihabiskan oleh Yosua. Sulitkah bagi Tuhan untuk mengalahkan raksasa? Apakah Tuhan yang memberi nyawa gak bisa mencabut nyawa? Apakah Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi tidak bisa menolong umatnya? Dan kemudian saudara Kaleb juga punya cerita sendiri ya. Karena dia ingat lembah Eskol dulu kita bawa anggur sampai dipanggul 2 orang. Aku menginginkan tanah itu. Tertunda 40 tahun saudara. Sampai mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan Kaleb bilang kepada Yosua, aku mau mengambil tanah itu. Oh di sana ada raksasa kata Yosua. Tenang aku perang lawan raksasanya. Dan inilah hasilnya. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Bapaknya raksasa, simbahe raksasa saudara. Dilawan oleh Kaleb dan Kaleb menghalau dari sana 3 orang Enak, raksasa-raksasa. Yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Kaleb memimpin orang Yehuda membunuh raksasa-raksasa itu dan merebut tanah mereka. Saudara jangan lihat dari luar orang-orang ini kecil. Saudara jangan lihat diri kita, aduh saya kecil. Saudara jangan lihat seperti itu. Saudara lihat Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Sebagai ayat penutup saudara, ketika kita tadi melihat kesaksian dari Bapak Dedi, beliau mengutip dari Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Nah saya ingin menyampaikan dari ayat yang kelima, Amsal pasal yang ketiga. Selama mempersiapkan khotbah ini, ayat ini muncul di mana-mana gitu ya. Saya dengar cerita dari siapa, muncul ayat ini. Saya ingat lagu, muncul ayat ini. Dan saya ingin berbagi dengan saudara. Saudaraku di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak orang yang sudah lemes. Ya, banyak orang yang berpikir sampai kapan ya kita begini. Apalagi orang tua yang anak-anaknya sekolahnya Zoom mungkin ya saudara. Aduh capek, banyak sekali urusan kerjaan. Aduh pekerjaannya seret.
Ya, kita mungkin berpikir sampai kapan lalu kita menjadi lemah. Tapi saudara jangan demikian. Mari kita teladani Kaleb dan Yosua. Yang teladan yang mereka berikan kepada kita, harapkan janji Tuhan sekalipun dalam situasi yang tidak menentu. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan melanggar firman Tuhan. Tapi saudaraku, percayalah kepada Tuhan karena Dia menyertai kita. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. Saudara yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita baca ayat ini sebagai nasihat firman Tuhan bagi diri kita sendiri. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Tuhan memberi janji pada Israel. Masuk ke tanah Kanaan, Israel bilang, bagaimana caranya? Isinya raksasa semua. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Dan Tuhan akan menjadikan rencananya, janjinya terrealisasi, terbukti, terjadi bagi saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, itu mengasihi kami dan menyertai kami. Bahkan Engkau merancangkan kebaikan bagi kami di dunia ini maupun dalam hidup kekal. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah mulai lelah, lemah, mulai capek menunggu janji-janji-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai banyak mengeluh, ada di antara kami yang sudah mulai putus asa dan meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh kembali kepada Tuhan, memperbaiki diri kami, merespon firman-Mu Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memegang janji-janji-Mu. Kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan, apapun situasinya. Karena kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa ada di pihak kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Terutama jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan pengharapan di dalam hati mereka. Dan ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu itu menyenangkan Engkau. Biarlah pikiran mereka dipenuhi dengan pengharapan dari firman Tuhan. Dan mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Kami juga mohon supaya Tuhan sendiri yang menyertai kami setiap saat menjauhkan kami dari segala bahaya. Tuhan yang melindungi semua anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepada Engkau. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengan segala usaha yang sedang dilakukan untuk melawan COVID-19 Tuhan. Tuhan kami berdoa berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang benar. Tuhan tolong tenaga kesehatan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan, supaya mereka boleh bekerja dengan segenap hati dan Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kota kami Pekalongan. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus kota ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang jahat, jauhkan dari segala hal yang buruk Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kota kami untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu dan umat-umat Tuhan akan dipelihara, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami anak-anak-Mu yang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja GBI Agape. Ibadah masih akan diadakan secara online sampai jangka waktu yang ditentukan pemerintah. Semua ibadah kategorial termasuk ibadah wanita dan ibadah youth diliburkan. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan untuk komsel juga diadakan secara online. Untuk informasi kontak person dapat disimak pada slide berikut ini. Jemaat harap tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertular COVID-19 agar Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Sekian informasi Gereja GBI Agape Pekalongan.
Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.